Perkenalkan, saya Cindy Sitorus, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari kelas PGSD 23C, dan di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Dua Hati Menyatu Dalam Satu Cinta. Novel ini adalah karya dari Nuni Karisma R dengan tebal halaman sebanyak 250 yang diterbitkan oleh Zeto pada tahun 2013. Baiklah, saya akan menceritakan mulai dari sinopsis, konflik yang terjadi, dan resolusinya. Nah, jadi yang berperan sebagai tokoh utama dalam cerita ini adalah Kinanti yang merupakan seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama paman dan bibinya. Namun ternyata paman dan bibinya tidak memperlakukan Kinanti dengan baik. Mereka bahkan memberikan Kinanti kamar yang adalah bekas gudang dengan perlakuan yang seakan-akan menjadikannya sebagai pembantu yang tidak digaji. Ditambah lagi kedua sepupu Kinanti yang bernama Mary dan Martin senang sekali mencari onar dengannya. Nah, jadi Kinanti tidak merasakan kasih sayang sama sekali dari keluarga ini. Nah, kehidupan Kinanti kembali berwarna ketika tetangga barunya yang bernama Husni datang untuk mengantarkan makanan. Hubungan mereka berlanjut ketika Husni mengajak Kinanti untuk makan siang bersama dan jalan-jalan ke taman hiburan. Kinanti yang selama ini tertutup dengan dunia luar karena homeschooling membuat ia tidak memiliki teman, dan jika memulai pertemanan ia selalu dijuluki sebagai orang aneh. Karena itulah Husni menjadi teman pertama dan terbaik baginya. Pertemanan antara Kinanti dan Husni berakhir dengan kandas. Pada awalnya Kinanti memiliki sedikit perasaan suka dengan Husni karena segala perhatian yang ia berikan. Tetapi setelah mereka mengenal lebih dekat, Kinanti ternyata tidak menyukai kepribadiannya. Dan juga ternyata Husni ini telah memiliki seorang istri dan selama ini Husni mendekati Kinanti dengan maksud menjadikannya istri kedua. Wah, parah sih. Di samping itu, Kinanti bertemu dengan seorang penyanyi yang bernama Hana dan kakaknya yang bernama Mario. Pertemuannya dengan Hana membawanya pada kehidupan yang lebih rumit. Ia bahkan harus bekerja 1 tahun penuh tanpa dibayar di rumah Hana. Tetapi pada akhirnya, Kinanti menyadari bahwa Hana adalah orang yang tepat untuk menjadi pasangan hidupnya. Nah, kira-kira apa ya yang membuat Kinanti yakin bahwa Hana ini adalah orang yang tepat menjadi pasangan hidupnya? Novel ini bergenre romantis dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, gaul, dan baku. Novel ini diceritakan dengan alur maju, ceritanya juga seru, bahasa yang sederhana membuat saya saat membacanya. Tidak hanya itu, jalan hidup Kinanti yang rumit juga membuat saya terus-menerus ingin mengetahui ending dari cerita ini. Latar cerita yang digunakan adalah latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Nah, di dalam latar waktu yang digunakan yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Latar tempat yang digunakan adalah rumah, minimarket, warteg, taman hiburan, alun-alun, jalanan, kantor polisi, dan kantor pengacara. Latar suasananya yaitu menyedihkan, menjengkelkan, mengejutkan, menegangkan, menyenangkan, dan bahagia. Tema yang digunakan dalam novel ini adalah kekeluargaan, pertemanan, dan percintaan. Baiklah, sekarang saya akan mendeskripsikan masing-masing dari tokoh. Nah, yang pertama itu adalah yang berperan sebagai protagonis. Di sini yang berperan sebagai protagonis adalah Kinanti. Kinanti memiliki kepribadian yang introvert dan canggung. Tetapi di balik kepribadian yang seperti itu, ia memiliki hati yang cantik sama seperti wajahnya. Ia memiliki sifat yang rendah hati dan apa adanya, natural, tidak dibuat-buat. Sifatnya yang seperti itu membuat banyak pria tertarik kepadanya. Ia juga merupakan sosok yang mandiri dan tangguh, apalagi semenjak kepergian kedua orang tuanya, membuatnya untuk memulai membuka diri kepada orang lain. Yang kedua yaitu Mario.
Di balik wajahnya yang tampan, Mario adalah sosok yang baik dan lemah lembut. Ia juga merupakan sosok yang ceria dan mudah senyum. Tidak heran jika banyak wanita yang tergila-gila padanya. Yang ketiga adalah Hana. Mungkin banyak orang yang mengira bahwa Hana adalah sosok yang antagonis, karena mudah tersulut emosi. Tetapi, di balik jiwanya yang temperamental itu, ia memiliki hati yang baik. Ia juga merupakan tipe pria yang act of service. Perlakuan yang manis membuat Kinanti perlahan-lahan jatuh hati kepadanya. Nah, yang kedua itu adalah peran antagonis. Di sini yang berperan sebagai antagonis adalah Husni. Husni adalah seseorang yang manipulatif dan playing victim. Mungkin di awal cerita kita akan mengira bahwa dia adalah sosok pria yang baik dan manis. Tetapi di balik perlakuan yang baik dan manis itu, ia punya niat yang terselubung yang tidak disangka-sangka. Yang kedua itu adalah Mary. Mary adalah sepupunya Kinanti. Ia memiliki sifat yang jahat, bahkan ia sering sekali memanfaatkan Kinanti di segala situasi. Ia tidak memiliki rasa simpati maupun empati. Dia juga merupakan anak yang manja dan suka mengurusi urusan orang lain. Yang ketiga itu ada Martin. Martin memiliki sifat yang 11-12 dengan saudaranya Mary. Martin juga sering sekali memanfaatkan Kinanti. Dan yang terakhir adalah paman dan bibinya Kinanti. Mereka adalah sosok yang jahat. Mereka memiliki niat yang tidak baik kepada Kinanti dan tidak peduli dengan keadaan Kinanti. Mereka berdua menampung Kinanti di rumahnya hanya untuk mengeksploitasi dan mengambil hak-hak warisan yang seharusnya menjadi milik Kinanti. Mereka juga sering sekali menyuruh-nyuruh Kinanti layaknya pembantu. Baiklah, sekarang saya akan melakukan penilaian terhadap novel ini. Yang pertama dilihat dari bentuk covernya. Menurut saya, covernya lumayan bagus, warnanya tidak terlalu mencolok, dan mungkin jika dilihat sekilas, novelnya seperti buku yang bergenre pendidikan. Gambar yang dipilih juga sesuai dengan judul novelnya. Yang kedua, isi. Isi novelnya tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis, jadi mudah untuk dibawa kemana-mana. Kertasnya juga tebal, jadi tidak mudah robek dan halamannya juga terstruktur. Kelebihan dari novel ini adalah penulis menceritakan kisah ini dengan bahasa yang mudah dimengerti dan sangat cocok dibaca pada waktu luang. Bahasa yang sederhana membuat saya larut saat membacanya, dan kerumitan jalan hidup dari Kinanti membuat saya terus-menerus ingin mengetahui akhir dari kisah ini. Kekurangan dari novel ini adalah penulis tidak menulis lebih mendalam tentang bagaimana hubungan percintaan antara Kinanti dan Hana, yang mana nantinya Kinanti mencoba kembali membuka hatinya untuk penyanyi itu. Hal ini membuat saya penasaran bagaimana kisah mereka selanjutnya. Padahal bagian akhir atau ending merupakan bagian penting dalam penyelesaian sebuah cerita. Pesan moral yang didapat dari cerita ini adalah jangan peduli terhadap omongan orang lain yang coba menjatuhkan kita, dan jangan membatasi diri untuk mencoba hal baru, karena dengan membatasi diri membuat kita semakin introvert dan tidak bisa melihat dunia luar. Hidup cuma sekali, jadi gunakan kesempatan ini untuk mencoba hal-hal yang membuat hidup kita berwarna. Dan satu lagi, tetaplah menjadi orang baik, maka hal-hal baik juga akan datang kepada kita. Baiklah, sekian penilaian saya terhadap novel Dua Hati Menyatu Dalam Satu Cinta, karya Nuni Karisma R. Terima kasih.